welcome back to our channel. Hai, balik lagi bareng aku, Ica dan Inci yang bakal mengisi waktu luang kalian dengan cerita dan sharing ya tentang pengalaman kita yang sesuai dengan tema kita saat ini. Oke, BTW nih, kita mau ngobrolin apa sih Ci sebenarnya? Karena kan aku anak pertama nih. Anak sulung. Anak sulung. Ya, terus apa? Terus kamu? Aku anak tengah sih sebenarnya, anak tengah. Oh, jadi kita mau bahas tentang anak-anak, tingkatan anak, tingkatan anak juga. gitu ya. Maksudnya apa gitu dong? Suka dan dukanya loh. Oh, suka dan iya. duka jadi anak pertama dan juga suka dan duka jadi anak tengah. Iya, kalau jadi mau ngebandingin semua anak dalam tingkatannya itu emang gak enak Ci. Oh gitu. Ada enak dan gak enaknya sih maksudnya. Iya, justru kita tuh pengen sharing gitu di sini. Kali aja kan ya anak bungsu pengen tahu. Oh iya, ntar kalau ada temen-temen yang bungsu juga bisa ini kali ya, apa kayak di komen di bawah terus kayak cerita aku kayak gini jadi anak bungsu kayak gitu ya. Boleh banget. Nah, sebenarnya jadi anak pertama itu emang kenapa Ci? Ada hal yang wow Kak? Karena kan emang ya yang melekat dengan anak pertama adalah harapan keluarga. Iya bener gak sih? Iya betul banget. Bisa dijawab? Ya jadi lebih ke suka duka ya. Suka dukanya jadi anak pertama itu ya tadi apa? Jadi harapan keluarga pertama gitu kan. Iya. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan apa yang terbaik tentu yang kita bisa buat kita dan juga keluarga kita kayak gitu iya sih. Jadi karena ini ya Enci tuh harus bisa menjadi kebanggaan ya nggak sih? Iya bisa dibilang kayak gitu sih. Terus dengan apa ya beban itu beban apa ya gitu ya. Menurut Enci gimana? Apa yang ngerasa Enci ya udah sanggupin aja apa gimana gitu? Ya tanggung jawabnya lebih besar sih menurut aku ya. Tapi gak tahu mungkin yang anak bungsu atau anak tengah juga merasakan hal yang sama, gak tahu juga sih. Tapi kalau versi aku sendiri gitu kan ya, selaku anak sulung, emang tanggung jawabnya lebih berat gitu. Tapi di sisi lain gitu kan, udahlah kita kesampingkan hal tersebut gitu kan. Anak pertama tuh kayak anak yang merasa gitu ya, saya merasa sendiri sih. Kenapa? Jadi anak emas kayak gitulah. Oh iya, yang dibanggain. Iya, kayak anak gitu pertama ya, tuh kayak tuh lihat teteh kamu kayak gitu. Iya. Aduh, maaf jadi ya, Dek. jadi contoh gitu ya. Anak pertama adalah contoh bagi anak selanjutnya. Jadi harus baik-baik gitu. Tapi gak enak juga kalau kita ngelakuin hal buruk. Tetap dibandingin juga. Iya, jadi pokoknya anak pertama role model inilah keluarga gitu. Kayak gitu. Terus udah gitu kalau misalnya apa-apa nih kayak baju atau apapun itu pasti selalu baru. Iya baru. Karena anak pertama kan. Dan adek dan aku sebagai adek meminjam baju kakak. Meminjam gitu. Meminjam baju kakak karena harta kakak ada harta adek. Oh gitu. Harta adek bukan harta adek. Oh gitu. Karena itu ada harta adek itu ya. Gak enak ya. Gak enak ya jadi kakak ya. Makanya kakak harus kaya gitu. Gitu. Doain ya biar kaya. Amin. Sama-sama kaya. Amin. Oke, terus nih sebenarnya jadi anak pertama itu jadi tidak memiliki privacy loh. Oh, emang kenapa? Emang iya? Iya, menurutku kayak gitu. Biasa kayak, aja. Ini nyambung nih kayak tadi kamu loh. Kenapa? Pinjam barang gitu kan. Jadi itu bukan menurut aku sih ya, itu bukan privacy lagi gitu. Kalau misalnya kita lagi di kamar nih, pengen sendirian, ada ujung-ujung masuk. Nah, emang kenapa? Tiba-tiba masuk gitu loh. Emang kenapa? Ya, kita kan lagi me time, maksudnya pengen sendirian. Tapi kakak juga kayak gitu tahu. Kalau kamu gitu? tahu. Iyalah. Kakak juga sama. Merasa, ya dia dengan kekuatan sebagai kakak gitu yang merasa lu tuh adek gitu. Ketika digangguin sama kakak, ya udah gitu maksudnya. Jadi apa ya? Ya jangan lawan gitu kalau digangguin sama kakak gitu. Biasa aja gitu. Dikorek gitu sama korek gitu ya sama kakaknya ya. Terus kayak misalnya adek tuh punya pacar, terus kayak kakak tuh apa ya? Kepo, terus harus dijawab, kalau enggak dia marah gitu. Nggak gitu juga gak sih? Berarti kamu gitu? Dia gitu juga sih. Kalau kamu gitu gak sih? Enggak sih, kalau aku biasa aja. Sama aja sih ya. Tergantung kakaknya kan ya. Mungkin iya. Terus tuh ya, kalau misalnya jadi kakak tuh kayak jadi kelinci percobaan gak sih? Kakak tuh kayak lebih survive gitu sama pengalaman-pengalaman itu. Nah, lihat kakanannya nih, misalnya kalau ikutan ini, misalnya pulangnya malam,
gitu, atau misalnya ikutan ekstrakurikuler, atau kalau di kampus nih UKM gitu misalnya kan, tuh kakak kamu pulang ikutan ini itu pulangnya malam, kamu jangan gitu deh gitu. Jadi gitu. gak enak enaknya jadi kakak tuh orang tua atau apalagi yang bisa dibilang orang tuanya perhatiannya lebih lah gitu ke anaknya gitu. Kayak Overprotective. aku juga nih termasuk. Jadi udahlah gak usah ikutan, kakak kamu juga pulangnya suka malam tuh, ikutan kegiatan ini itu, kamu gak boleh, katanya khawatir orang tua gitu. Terus Enaknya aku kan kamu gimana? Iya, enaknya aku kan aku udah Oh ngerasain iya gitu kan bener-bener. ikutan. Oh iya, Terus iya ya jadi ada aku sebagai juga ada, sih. iya bener. Iya kan? Ngerasa, kok aku nggak boleh sih gitu kan. Nah Dulu kan dia gitu. juga pernah gitu. Kayak gitu sih. Terus ada yang bisa dimanfaatkan, ini yang paling enak sih. Apa? Kayak misalnya, adek tolong dong. Nyuruh. Iya, adek tuh nggak boleh ngelawan. Kalau ngelawan ya ada aja senjatanya tuh. Tadi bilangin lah atau apalah gitu. Karena kakak tuh superiornya tinggi banget ya. Mohon maaf nih ya, tapi itulah kelebihan anak pertama. Anak pertama kayak gitu ya. Nyebelin juga gak sih? Kalau denger ceritanya. Anak pertama sini merapat. Komen. Oke, mungkin secara garis besarnya udah lah ya. Next, gimana nih? Kamu selaku anak Aku anak ketiga. Iya, dibilang anak ketiga dari 4 bersaudara. Sebut aja anak tengah ya. Anak tengah. Ini sebenarnya aku harusnya bungsu tahu, anak gitu. terakhir gitu kan. Begitu. Tapi nggak tahu deh. Tapi udah takdir. Ada muncul adik kamu. aku, jadi aku nggak menyandang sebagai anak bungsu. Harusnya gitu. aku bungsu nggak Bungsu. terima. Oh. Nggak bercanda. Menjadi anak tengah adalah suatu hal yang ada enaknya, ada juga enggaknya sih sebenarnya. Sama juga, pasti tiap tingkatan juga ada yang enak, ada yang enggaknya gitu. Di sini aku juga baca ya artikel, dan yang menurut aku relate ini adalah salah satu dari mvmelia.com gitu, yaitu mandiri sejak kecil. Nah, jadi karena perhatian lebih dicurahkan pada adik sama kakak gitu ya, mau tak mau aku sebagai anak tengah sisanya gitu kan. Ya pasti gitu, karena kakak adalah anak yang paling diharapkan. Adik adalah anak yang paling sayang, yang paling bontot. Iya, jadi pada intinya nggak tahu kenapa nih ibu ataupun ayah tuh sering banget mencurahkan kasihnya itu pastinya ke adik sama kakak gitu. Karena kan emang kalau kakak ya anak harapan pertama gitu ya. Terus juga yang dinanti-nantikan, yang didambakan gitu kan. Kalau misalnya adik mungkin ya yang terakhir itu adalah yang paling banyak kasih sayangnya gitu, yang paling, karena udah waktunya diem orang tua, jadi banyak waktu untuk mencurahkan kasih sayang kan. Sedangkan anak tengah mungkin ya sisa-sisanya gitu. Ya udah sih, jadi mau tak mau jadi harus belajar untuk mandiri apa sendiri gitu. Bagus. Terus yang kedua, sering dibandingkan dengan kakak. Nah itu, jadi gak enaknya seorang adik adalah ketika kakak kita udah menjadi sesuatu yang sukses. Jadi dia tuh jadi role model keluarga gitu. Padahal kan di setiap keluarga, di setiap anak kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Betul. Kita nggak pernah tahu anak ini tuh bisanya apa gitu. Anak itu tuh bisanya apa, kita nggak pernah tahu. Jadi orang tua tuh pasti bandingin kita dengan anaknya yang pertama gitu. Iya. Harapannya sih ya orang tua mengerti lah dengan keadaan anaknya. Nggak semua anak tuh sama dan memiliki karakter yang sama. Betul. Gitu. Oke. Selanjutnya harus menjaga dan mengurus adik. Nah emang gitu. Anak tengah ya pastinya selalu menjadi asisten untuk adiknya gitu. Karena kan adiknya yang paling disayang, yang paling yang paling terakhir, yang paling gitu, gemes gitu ya. Nggak tahu kenapa deh orang tua. Jadi ya harus jadi harus bisa kayak diberikan tanggung jawab untuk mengurus adik gitu. Karena kan kakak masih udah kemana gitu, udah sukses, udah bisa cari sendiri gitu. Sedangkan anak tengah ya harus bertanggung jawab untuk adik-adiknya gitu. Betul. Nah,
selanjutnya adalah mencari cara untuk dilihat gitu. Kita sebagai anak tengah nih, kadang kita nggak dilihat gitu. Yang pasti dilihat tuh adalah kalau nggak anak pertama, anak terakhir. Jadi bagaimanapun caranya kita tuh harus kayak caper gitu, cari perhatian orang tua buat ih aku juga ada loh, nggak anakmu nggak cuma anak pertama dan yang terakhir juga, aku juga ada gitu. Nah kita tuh bisa mencari caranya itu dengan entah kita jadi anak yang bandel, yang kayak beragajul gitu. Iya, betul. Itu tuh cara kita cari perhatian loh gitu sebenarnya. Atau enggak kita menjadi berprestasi gitu supaya kita juga ikut dibanggakan oleh orang tua kayak gitu Ci. Terus yang apa ya bisa disebut gak enaknya juga menjadi seorang anak tengah adalah jarang menang saat bertengkar Ci. Jadi kayak ketika kita bertengkar sama kakak nih, kamu tuh gak boleh gitu, kamu tuh harus bisa menghormati yang lebih tua loh gitu. Nah ketika kita bertengkar sama adik, beda lagi. Kok kamu gitu sama adik kamu harus sayang dong sama adik kamu. Pasti gitu kan setiap orang tua. Nah, itulah yang harusnya orang tua tahu gitu. Nah, selanjutnya tuh menjaga kedamaian di keluarga. Kita tuh sebagai anak tengah tuh harus bisa menjaga kedamaian di keluarga gitu, karena kita adalah orang yang posisinya netral gitu. Ketika kakak kita lagi berantem sama adik kita tuh kita harus jadi penengah gitu. Paling enggak kita mendamaikan mereka, kalau enggak gitu kita yang jadi kena marahnya gitu. Kayak gitu loh Ci. Terus yang selanjutnya tuh kurang mendapat ruang sendiri. Iya emang gitu, kadang kan anak tengah tuh selalu harus berbagi dengan, kalau nggak sama kakak ya sama adik gitu. Ya harus berbagi kamar lah dengan adik atau kakak gitu. Jadi kita nggak punya privasi yang tadi Enci sebutkan kayak gitu. Jadi intinya sama mungkin ya, hampir mirip Hampir lah sama. gitu, anak Kayak gitu. pertama dengan anak tengah gitu kan. Nah sebenarnya itu aja sih enak gak enaknya gitu jadi anak pertama sama anak tengah. Ya pada intinya itu sih Ci, balik lagi pastinya dengan kita punya saudara tuh pasti ada yang enak ada yang enggaknya gitu. Ya aku sebagai anak tengah gitu, ketika melihat anak tua, anak pertama gitu ya, aku juga nggak bisa ngerasain gimana rasanya mereka jadi anak tertua gitu. Dan sebaliknya gitu, anak pertama atau anak bungsu tuh nggak pernah tahu rasanya gimana kehidupannya anak tengah kayak gitu. Jadi jangan banding-bandingkan gitu maksudnya. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, bermanfaat buat teman-teman gitu. Jangan patah semangat untuk jadi anak yang pertama. Dan begitupun anak tengah, jangan gampang menyerah, jangan gampang iri hati, karena semua juga ada kelebihan dan kekurangannya. Terus fokus sama diri kamu sendiri dan bahagiain orang tua kamu. Benar. Jadi teruslah jadi versi terbaik kamu, mau itu anak pertama, anak tengah, atau anak bungsu. Pokoknya masing-masing juga memiliki tempat tersendiri di hati orang tua. Benar. Oke, gitu aja ya dari kita. Semangat dan semoga sehat selalu. Bye-bye. Bye, jangan lupa untuk subscribe. Oh iya, bunyikan juga loncengnya, terus like, terus komen. Anak bungsu yang gak diajak ya. Bye-bye, terima kasih.